dia hafal yang ayat yang seharusnya dia baca. Jadi itu konsentrasinya luar biasa, bagus. Ini walaupun seperti bingung antara ayat mana dan yang mana. Beda lagi ada yang bingung karena ya nggak tahu ya. Iya, seperti Tapi ini itu. mah memang hebat sebetulnya Hebat karena mereka semuanya. hafalannya banyak ya. Iya. Tepuk tangan untuk adik-adik kita. Abi Amir, silakan Abi. Abi memang tadi ketika melihat penampilan Sinar, suaranya lantang, bagus. Abi senang banget. Dan tapi pas sampai kepada ayat berikutnya, Sinar mulai ini gak bersinar lagi ya. Dan yang Abi merasa kagum yaitu kepada Afiqah. Seharusnya kan ketika sebelumnya salah, sesudahnya ikut salah juga gitu. Tapi subhanallah. Iya, Afiqah Masya Allah. Ya. Yang sedih tadi Kak Irfan, Abi Falah ya. Falah itu pas baca ayah sabul in, di sini insannya ngambil nafas, terus kemudian dia langsung alana itu gitu, sudah langsung mulai hilang suaranya. Jadi Falah jaga semangat terus ya Falah. Halo. Siap? Jaga semangat, siap gak? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Semoga selalu semangat insya Allah. Insya Allah, terima kasih Abi Amir. Tuh, dikasih semangat sama Abi Amir ya. Boleh tepuk tangan untuk tim yang pertama. Oke, Kak Irfan mau ngobrol dulu deh sama Falah. Yang lainnya ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, kita ngobrol sama Falah. Bunda sini Bun. Oke, Falah dan Bunda. Sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu tayangan berikut. Assalamualaikum. Nama aku Falah. Umurku 5 tahun. Cita-citaku menjadi guru SKI, bahasa Arab, Quran hadis, tahfiz. Teman saya ingin bercerita tentang Nabi Nuh. Dengarkan ya sampai habis. Azab yang besar datang. Lalu bangunan hancur dan orang kafir tenggelam. Karena memang Falah ini anak yang paling kecil, sampai anak tersebut dianggap anak bawang. Saya dan ayahnya bekerja sebagai seorang pengajar di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Munawwaroh. Jangan sampai kita mencari makan dan mencari hidup dari Al-Quran. Aku pengen bikin channel YouTube tapi nggak boleh karena bilang hafal 30 juz. Kisah Nabi Musa. Ketika kami menemukan passion dia, oh dia ini orangnya audiovisual, maka kami mencari genrenya itu murotal gitu, murotal untuk anak-anak. Nah, Falah mulai tertarik, akhirnya dari situ kami buat kartun-kartun yang memang Falah sukai, kami sajikan dengan juz-juz yang akan dia hafal. Dan itu kami putar terus dalam aktivitas sehari-hari dia, bahkan sampai dia tidur pun audio visual itu tetap nyala. Aku hafal Quran untuk memberi mahkota ayah dan bunda di surga. Jika dengan Al-Quran Allah menghidupkan kami, Allah memberikan kami rezeki, maka mudah-mudahan dengan syafaat Al-Quran kami nanti diberi keringanan saat hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan abang tumbuh menjadi penghafal Al-Quran yang ikhlas, yang baik akhlaknya, yang kokoh imannya. Anak hebat ini ternyata ya. Cita-citanya mulia sekali Bunda. Jadi Falah ini termasuk yang
tidak dijauhkan dengan media, tapi justru didekatkan media, tapi media menjadi sarana. Karena anak kita hidup di zaman mereka, tidak hidup di zaman kita. Mungkin beberapa orang tua alhamdulillah Allah kasih karunia anaknya bisa ya duduk diajarin ngaji murojaah. Kalau Falah kan Berbeda. sangat aktif. Kak Irfan seperti tahu sendiri. Falah sangat aktif, banyak gerak, jadi kami agak kesulitan untuk ngajar dia fokus mengaji atau sejenisnya. Akhirnya ketika kami tahu dia suka dengan media audiovisual, maka menghafal pun Falah menggunakan media audiovisual. Betul. Dan dari menghafal ini Falah menyimak dan dia bisa duduk, artinya bisa mendengarkan dengan fokus. Jadi selama 24 jam audiovisual itu kami putar di televisi. 24 jam? Ya. Sampai katanya tidur pun terus? Iya, sampai subuh, sampai anak-anak berangkat sekolah kami keluar rumah semua baru kami matikan. Seperti itu. Dan ternyata lebih masuk lagi. Seperti kisah-kisah Nabi juga kan Falah tidak kami ceritakan dari buku. Tapi kami berikan memang tontonan yang memang kisah Nabi-Nabi. Jadi hafal begitu saja jadinya ya? Iya, jadi dia itu orangnya penasaran. Jadi ketika kami putarkan audiovisual tentang kisah Nabi-Nabi, dia bertanya, surat ini ayatnya bagaimana? Surat ini ayatnya bagaimana? Dia kan belum bisa baca Al-Quran. Dia belum bisa baca Al-Quran tapi dia hanya merekam dan alhamdulillah dengan Masya Allah Kak Irfan tahu sendiri. Treatment kami untuk menghafal Falah bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak yang memang sangat aktif dan kesulitan untuk memberikan mereka fokus, carikan mereka media, carikan anak-anak kita media yang dia sukai dan insya Allah kalau mereka menyukai mereka bisa fokus, duduk dan insya Allah menyerap. Betul. Tidak ada Al-Quran yang tidak masuk ke hati anak yang masih suci. Wah Masya Allah, tepuk tangan dong untuk bundanya. Ada ayahnya juga hadir di sini kok tidak salah. Sini ya, ayah sini. Sini ya. Wah senangnya. Peluk. Oh, alhamdulillah. Ya, anak-anak tetap anak-anak. Anak-anak pun punya karakter. Saya yakin di balik anak yang banyak dan aktif ada potensi yang luar biasa. Tinggal orang tua mengarahkannya. Awalnya saya buat video itu karena setiap hari itu dia tidak bisa lepas dari gadget. Dan mungkin ini permasalahan orang tua pada pada umumnya. Setiap hari bangun tidur apa semua pakai gadget. Bahkan sampai TV pun kabelnya saya copot. Jadi Falah kalau nyari kok hilang kartunnya. Awalnya ya. Dicari-cari SpongeBob apa yang ada sekarang, kartun semua kok nggak ada. Saya ganti dengan video, walaupun dia videonya kartun tapi isi suaranya Al-Quran. Masya Allah, masing-masing anak spesial. Ini yang hebat orang tua di balik anak yang hebat. Wah Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, Falah, bilang jangan kemana-mana, ayo. Jangan kemana-mana, tetaplah di Hafiz Indonesia. Cinta Al-Quran. Terima kasih pemirsa masih bersama Kak Irfan Hakim di sini di Hafiz Indonesia 2020 Cinta Al-Quran. Selanjutnya kita akan bermain dengan tim yang kedua yaitu tim Azroku atau Biru. Ini dia mereka. Ayo, Ula, Ulin, Auf, Ica, Hanif, dan Fahri. Salam. Silakan. Wah. Tenang, udah gak tahan ya, pengen cepet-cepet main ya. Oke, semua sudah tahu. Adik-adik di rumah juga pasti mau ikutan main. Sekarang kita akan main huruf-huruf hijaiyah ya. Tadi kita sudah menemukan huruf alif sampai dengan kho. Nah sekarang Kak Irfan akan meminta Ula, kita cari huruf da. Yuk, huruf da. Ula aja sendiri. Sini. Huruf dal. Dal mana dal? Mana ya? Huruf dal mana ya? Gimana? Cepat duduk cari. Nah ya huruf dal ya. Ada, wah kamu hebat menemukannya. Sini.
Hebat. Oke, sudah? Terima kasih. Selanjutnya, Ulin. Cari huruf za. Habis za. Titiknya ada di sini ya. Kamu cari huruf itunya aja. Nah, itu boleh? Sini. Sini. Iya. Turunin dikit. Iya. Turunin lagi aja. Iya, oke. Nih. Pintar. Oke. Selanjutnya, kita cari huruf ro. Huruf ro mana ya? Ya, itu kayaknya. Ya. Oke, ro. Sip. Selanjutnya, Ica. Kita huruf za. Za mana ya? Tunggu ya. Ini kali ini. Oke, terima kasih. Hanif, sini Nif. Kita cari huruf sin. Di sana deh. Nih, sini di bawah. Bawa lagi. Iya. Sip, sin. Oke. Fahri. Shin. Syah mana sih? Mana? Iya, ayo sini. Iya, terus. Iya. Sip, oke. Kak Irfan, sekarang kalian mencari bersama-sama huruf sod. Sod. Ayo sini. Mana? Ayo. Satu aja. Udah temu? Udah bebas mau yang mana? Satu aja. Mau yang hijau, mau yang ungu? Bebas itu udah sama-sama ketemu kok. Mau dua-duanya dipasang, boleh sini. Dua-duanya pasang. Ini dan di sana. Iya. Oke deh, shotnya ada 2 nggak apa-apa ya. Oke, sudah. Boleh tepuk tangan. Tuh, lihat bersama-sama tuh. Kak Irfan minta kalian membaca huruf tersebut bersama-sama ya. Siap? Yang pertama, huruf dal. Yes. Za. Ro. Za. Sin. Sha. Sot. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelafalan huruf, yang pertama huruf dal. Dal ini termasuk huruf yang qalqalah, jadi ketika sukun harus diperjelaskan. Tadi agak lemes ya, enggak, harusnya bad. Terus huruf berikutnya adalah huruf zal, yang perlu diperhatikan ketika melafalkan huruf zal dengan huruf za, ya. Kalau zal lidahnya keluar, kalau za lidahnya di dalam. Huruf ra yang perlu diperhatikan adalah tebal tipisnya. Yang penting makhrajnya dulu ya. Makhrajnya adalah harus lidahnya agak ditekuk sedikit terus naik ke langit-langit ya. Ra ya, harus nyampe. Kalau nggak nyampe dia keluarnya seperti huruf ra yang manja, ra gitu ya. Jadi ra ri ru bar. Terus huruf sin termasuk huruf yang mudah. Kalau kita ke huruf shin, jadi kita harus bisa membedakan antara 3 huruf ini. Sin, shin dengan shad ya. Yang pertama sin sama shad ada kemiripan. Ketika melafalkan huruf-huruf tebal nggak boleh ngelembung. Ya, nggak perlu ngelembung. Soalnya tidak makhraj huruf sin dan shad kan dari lidah. Jadi nggak perlu pipi yang ngelembung itu ya. Buat kita semuanya ya, bersama-sama adik-adik di rumah juga boleh ikut. Kita mulai ya, huruf dal. Za. Ro. Za. Sin.
Shin.